Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Dr. Kes Mutakin Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengulas sedikit tentang 8 keterampilan mengajar. Baiklah teman-teman, mungkin untuk teman-teman yang sudah lama mengajar, khususnya di PAUD atau TK dan RA, sudah mengetahui praktek cara mengajar. Tapi mungkin bagi yang belum berkuliah khususnya, nah saya di sini akan membawakan beberapa keterampilan yang memang harus dimiliki oleh seorang guru. Baiklah, saya dan 8 keterampilan mengajar. Yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Yang ketiga, keterampilan bertanya. Yang keempat, keterampilan memberi penguatan. Yang kelima, keterampilan membimbing kelompok kecil. Yang keenam, keterampilan mengelola kelas. Ketujuh, keterampilan mengadakan variasi. Dan yang kedelapan adalah keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Nah, baiklah, untuk kedepannya saya akan membahas satu persatu, tapi mungkin tidak secara detail ya, karena kalau secara detail teman-teman bisa menyimaknya sampai 2 hari 2 malam, panjang banget. Jadi saya akan mencoba menjelaskan yang simpel-simpel saja dan mungkin yang biasa dipakai dalam pembelajaran kita. Baiklah, yang pertama masuk ke dalam keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, untuk membuka pelajaran, kenapa sih kita perlu membuka pelajaran dengan baik? Karena ketika pelajaran dibuka dan anak-anak dari kondisi yang luar biasa, subhanallah, kalau anak TK itu khususnya, kita harus bisa mengkondisikan bagaimana anak yang tadinya ricu dan yang begitu menjadi top di kelasnya. Nah, yang pertama adalah memfokuskan perhatian dan membangkitkan minat siswa. Nah, tentunya kita harus membuat pelajaran di awal itu menjadi sebuah awalan yang sangat menarik ya. Nah, boleh di sini untuk menyampaikan salam terlebih dahulu. Jangan lupa selalu tanyakan kabar kepada anak. Baiklah, saya kasih contoh seperti ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Mungkin kita selalu menanyakan kabar pada anak didik kita. Dari situ kita akan tahu bagaimana kabar anak-anak ketika menjawab pertanyaan kita. Ada yang ceria, ada yang main begitu, ada yang anteng-anteng aja, pura-pura nggak lihat. Nah, disitulah kita harus pandai mengkondisikan anak, memfokuskan perhatian. Bisa juga dengan menyampaikan cerita-cerita pendek. Kita bercerita dulu deh ya. Misalkan pada suatu hari ibu pergi ke pasar. Misalkan kita akan mengambil tema buah-buahan. Nah, di situ kita jelaskan bahwa ibu pergi ke pasar membeli semangka. Nah, siapa yang tahu warna semangka itu apa ya? Misalkan seperti itu. Nah, ada juga itu dalam tema buah-buahan misalkan. Nah, kita harus bisa menyampaikan materi dengan bercerita pendek dan memancing anak itu untuk menjawab pertanyaan apa yang kita sampaikan. Kemudian bisa juga dengan bernyanyi. Bernyanyi adalah suatu rutinitas yang tidak pernah dapat dipisahkan dengan anak TK.
bisa mengawali dengan misal kita akan menanyakan pada anak tentang hari. Nah, kita bisa memancing anak dengan bernyanyi seperti ini misalnya. Siapa yang tahu sekarang hari apa? Nah, anak-anak tentunya kan akan menjawab ya. Mereka tuh biasanya ada yang tepat, ada yang sekarat-karat gitu ya. Nah, kita bisa memancing kefokusan anak di situ, lalu kita bisa bernyanyi bersama-sama. Misal seperti ini. Ayo kita menyanyikan lagu hari-hari bersama-sama. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama-nama hari. Yang ketiga adalah menggunakan media. Jangan salah teman-teman, untuk mengajar di TK kita harus selalu menggunakan media. Itulah kenapa sebabnya guru TK itu menjadi seorang tukang pengumpul barang-barang, dan saya pun selalu mengumpulkan barang-barang seperti ini. Misalnya bekas anak saya yang sekarang sudah mau lulus ya, saya simpan dan suka saya pergunakan untuk pembelajaran di kelas. Misalkan kita akan menerangkan tentang kendaraan dan dengan tema pesawat terbang, minimal kita itu memegang miniatur pesawat. Jadi anak itu tahu real pesawat terbang minimal dengan miniatur, jangan hanya dengan hayalan. Karena kalau khususnya yang jauh dari bandara, kita kan tidak mengetahui bagaimana sih pesawat terbang itu bentuknya. Jangan hanya berangan-angan. Emang sih suka banyak ya di TV-TV seperti itu. Cuman kan kalau anak harus lebih detail. Di sini kan terlihat jelas ya, ada bannya, ada lampu-lampu. Mungkin kita bisa menanyakan pada anak sesuai dengan memang badan pesawat terbang seperti itu ya. Yang kedua itu menimbulkan motivasi. Kenapa kita harus menimbulkan motivasi pada anak? Motivasi pada anak itu penting karena anak akan merasakan pemberian perhatian kita dengan penuh kehangatan, ramah, penuh keakraban. Nah, disitulah seorang guru TK itu harus menyayangi murid-muridnya seperti menyayangi anak sendiri. Itulah hebatnya guru TK. Walaupun di rumahnya sedang pusing, kacau dan berbagai masalah, tetap di sekolah harus tampil ceria. Yang kedua itu menimbulkan rasa ingin tahu. Jadi kita harus dapat menggali keingintahuan anak tersebut. Misalkan kita memberi suatu penjelasan dan menggali bagaimana anak itu ingin tahu, memberikan pertanyaan seperti ini. Misalkan ketika kita sakit gigi, apa ya yang kita rasakan? Sakit, Bu. Kenapa sih sakit? Apa sih penyebabnya sakit gigi? Nah, anak kan apa ya penyebab sakit gigi itu? Nah, di situ kita akan menimbulkan anak itu berpikir, anak pengen tahu kenapa gigi kita itu sakit. Nah, di situ ada jawaban nanti, tidak pernah gosok gigi, jarang gosok gigi, atau giginya tidak dipelihara dengan benar. Kemudian kita harus mengemukakan ide yang bertentangan untuk memicu respon siswa. Memicu respon siswa misalkan, kenapa ya kalau hujan itu tidak basah? Anak-anak pasti, kenapa? Kalau hujannya kan pasti basah ya, Bu. Nah, dan berbagai macam jenis pertanyaan-pertanyaan lainnya yang mengundang anak itu untuk berusaha menyangkal apa yang kita katakan. Nah, kemudian adalah keterampilan untuk menutup pelajaran. Untuk menutup pelajaran, kita itu harus bisa menggali sejauh mana anak itu bisa menangkap apa yang kita sampaikan tadi. Dan di TK itu selalu ada recalling ya. Jadi setiap mau pulang ditanya, apa yang telah didapatkan hari ini? Jadi si anak itu menjelaskan, yang didapat hari ini apa aja sih? Misalkan tadi membahas tentang pesawat, lalu ditanya lagi pesawat itu ada berapa sih? Misalkan sayapnya, pintunya, apa seperti itu ya. Lanjut.
ke keterampilan menjelaskan. Kenapa sih seorang guru itu harus pandai menjelaskan? Karena ketika guru menjelaskan dengan tidak sesuai dengan pencapaian yang akan kita sampaikan kepada murid, tentunya kita akan menyebabkan si anak itu salah menangkap apa yang kita sampaikan, atau kalau kata anak sekarang mah jadi gampok gitu ya. Nah, di sini keterampilan menjelaskan itu agar dapat membimbing anak untuk memahami pelajaran dengan baik. Seperti itu ya. Juga dapat melibatkan siswa untuk berpikir, memecahkan masalah, dan berpikir secara logis. Jadi harus logis ya, berpikir itu jangan sampai tidak logis gitu ya. Masa ada rumah gitu segini. Nah, anak itu harus logis ya pemikirannya, antara misalkan ukuran kita kalau menggambar itu harus logis, antara ukuran rumah, terus di dalam rumah itu ada kursi, berarti kan rumahnya besar, kursinya agak kecil. Penjelasan harus dapat diberikan di awal, di tengah maupun di akhir pelajaran. Nah, kita tidak terfokus untuk dalam satu pembelajaran itu di awal saja, kita juga bisa menyelipkan beberapa penjelasan di tengah dan di akhir. Penjelasan harus menarik dan disesuaikan dengan kemampuan anak. Di sini jelas ya, jangan sampai kita menjelaskan hal-hal yang tidak dapat diterima oleh anak itu. Istilahnya mustahil gitu sama anak TK dicerna. Misalkan kalau Einstein itu rumusnya pernah mengeluarkan rumus apa ya? Tidak mungkin kan ya. Seperti itu, kita sesuaikan dengan pola pikir anak kita. Cara menyampaikan penjelasan itu harus terdengar ke seluruh ruangan. Jadi kata-kata kita itu harus jelas. Suara bervariasi lemah atau keras dengan baik dan benar. Dan harus memberikan contoh logis di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan yang mustahil-mustahil ya, kita kaitkan dengan yang setiap hari ada di kehidupan anak-anak kita. Kemudian berikan kesempatan bertanya kepada siswa untuk memberikan contoh sesuai dengan pengalamannya. Kita bisa menanya pengalamannya setiap hari atau sebelum pergi atau pulang sekolah. Next, keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya itu untuk meningkatkan minat dan rasa ingin tahu anak dan membuat siswa berperan aktif. Jadi jangan sampai siswa itu diam saja, gurunya yang terus memasuki materi, tetapi siswanya tidak pernah dilibatkan dalam pertanyaan-pertanyaan dan dalam pencapaian apa sih materi itu. Maksudnya kita kan tidak tahu. Kalau misalnya siswa itu aktif, nah kita tahu berarti materi kita masuk. Yang kemudian adalah keterampilan memberi penguatan. Penguatan merupakan segala respon yang diberikan dalam usaha mendorong dan mengkoreksi sikap perbuatan siswa. Kenapa sih penguatan itu perlu? Dengan penguatan, siswa merasa diperhatikan. Nah, terutama untuk anak TK ya, kalau misalnya dipuji sedikit aja, tuh anak langsung dan dia selalu langsung aktif dan aktif, dan meningkatkan perhatian siswa. Kemudian membangkitkan dan memelihara motivasi belajar. Contoh penguatan misalnya kalau anak ada yang memberikan jawaban salah ya, sepertinya salah, kita bisa memberikan penguatan setengah ya, seperti ini. Misalkan pertanyaannya belum tepat ya, jawabannya belum tepat. Jawabannya bagus tapi belum tepat. Nah, jawabannya yang tadi perlu ditambahkan seperti ini. Misalkan anak menjawab, kenapa sih matahari itu bersinar di sebelah matahari itu terbit di sebelah. Nah, misalkan kita kan harus tahu matahari ketika kita membahas tema matahari. Tema matahari itu misalnya matahari terbit di sebelah mana ya? Ada anak yang menjawab selatan, utara, seperti itu. Kalau anak kita beri penguatan dulu. Aduh, jawabannya belum tepat ya, tapi sudah bagus. Nah, kita luruskan. Kemudian keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil dan perseorangan. Nah, pembelajaran cenderung berkelompok agar siswa aktif dan guru harus mampu membimbing siswa dengan baik dalam kelompok kecil. Guru harus membina siswa untuk berbagi informasi dalam kelompoknya. Jadi ketika kita mengadakan diskusi ke kelompok kecil ya, kita harus membuat anak itu
aktif dan tidak boleh terfokus pada satu orang anak saja. Jadi kita harus bisa membagi perhatian kita di dalam satu kelompok kecil tersebut. Next, keterampilan mengadakan variasi. Nah, siapa sih yang tidak bosan gitu setiap hari sekolah dengan metode yang itu lagi. Pasti ya, semua juga kan akan merasakan kebosanan. Kebosanan pasti melanda siswa dan siswa mulai tidak tertarik dengan pembelajaran, itu yang jadi masalah. Memang susah untuk mengatasi hal seperti itu, tapi mungkin kita harus juga bisa mengkondisikan. Contoh variasi ya, kita bisa dengan mendongeng. Kebetulan di sini ada beberapa. Nah, kalau di sekolah bisa menggunakan ini boneka ataupun boneka jari. Nah, karena di sini di rumah dan seadanya saja, saya kasih contoh misalnya. Pada suatu hari, Saun Desi akan jalan-jalan ke kebun untuk mencari rumput. Nah, di tengah perjalanan, dia ketemu dengan lumba-lumba yang sedang berenang. Hai, apa kabar? Kamu mau pergi kemana? Aku mau mencari rumput. Aku lapar. Kalau begitu, silakan kamu lanjutkan perjalanannya. Nanti ketika kamu sudah kenyang, mampir ke sini ya, kita main. Oke, baiklah. Aku berangkat dulu. Nanti aku akan pulang ke sini dan bermain dengan kamu. Baiklah, dadah. Nah, mungkin seperti itu biar anak-anak tidak merasa terlalu bosan di dalam kelasnya. Hanya intermezzo saja ya teman-teman. Yang kemudian ada contoh-contoh dari variasi. Contoh dari variasi itu bisa membuat variasi suara keras atau lembut dan tiba-tiba sedih atau tiba-tiba gembira. Jadi sebagai guru itu kita harus bisa mempermainkan ekspresi wajah kita. Nah, ketika anak-anak sedang ribut, tiba-tiba kita diam dan gini, pasti anak-anak bertanya, "Ibu kenapa? Ibu bersedih ya?" Iya. Nah, seperti itu. Padahal kan kita tidak bersedih. Dan kemudian kita tiba-tiba, ibu tidak bersedih. Nah, gitu, kita harus bisa mempermainkan ekspresi kita. Nah, kemudian di sini juga ada keterampilan untuk mengelola kelas. Nah, guru adalah seorang yang bertanggung jawab terhadap kelas. Lancar tidaknya kelas tergantung kepada guru. Guru dituntut untuk mampu mengoptimalkan kondisi belajar dan mengembalikan kondisi seperti semula jika dirasa ada gangguan dalam belajar. Jadi guru itu bertanggung jawab terhadap situasi di dalam kelas. Ketika anak-anak menjadi ribut, gaduh, dan ricuh, nah kita harus bisa menenangkan anak tersebut. Misal, misalnya dengan konsentrasi anak yang sedang buyar begitu, kita bisa saja menggunakan tepuk sebagai sarana untuk mendiamkan anak. Contoh, tepuk 1, tepuk 2. Nah, anak kembali akan diam. Nah, kemudian kita bisa melatih konsentrasi anak dengan misalkan angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, bertepuk tangan. Nah, otomatis dengan begitu anak, ya kalau namanya juga anak-anak ya, kalau walaupun dikasih seperti itu udah senang, mereka itu langsung refleks aja gitu, ikut guru apa yang dilakukan gurunya di depan kelas. Nah, demikian mungkin yang saya sampaikan kali ini cukup sekian. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan mungkin kesalahan dalam pembuatan video karena ini tidak di-cut dan dibuat secara langsung, banyak kesalahan yang terjadi. Mohon maaf atas kesalahannya, semoga bermanfaat. Dan untuk teman-teman yang belum mengetahui teori untuk mengajar, semoga dapat menerapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe maksudnya. Terima kasih, dadah.